Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang, ahlan wa sahlan di Sholihah Life Journey Podcast. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau teman-teman gak kenal sama yang mengisi di podcast ini, maka teman-teman gak akan sayang dengan pesan-pesan yang akan disampaikan di dalam podcast ini. Ya, kenalin, aku Mar'atun Nurul Sholihah, akrab dipanggil Sholihah atau bisa juga Lihah. Aku berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dan aku adalah seorang mahasiswi semester 6 Universitas Sains Al-Quran. Doakan ya, semoga aku bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan hasil yang maksimal dan dengan tepat waktu. Oke, lanjut ke pembahasan. Insya Allah di segmen pertama kali ini aku akan membahas tentang belenggu diri. Belenggu diri yang harus kita lepaskan agar kita bisa tenang dan damai dalam mengarungi perjalanan kehidupan ini untuk bisa sampai kepada tujuan kita. Nah, ngomong-ngomong tentang tujuan nih, apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Oke, kalau kita bahas secara universal, tujuan hidup kita tentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tercipta dari Allah dan akan kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, dalam perjalanan hidup ini kita perlu mengenal ada 8 belenggu diri yang sering kali membuat kita menderita dan terkunci. Bahkan Nabi SAW pun mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua belenggu ini. Nah, lalu apa saja sih belenggu-belenggu itu? Yuk kita bahas. Nah, belenggu yang pertama adalah al-hammu, yang artinya kesedihan terhadap apa-apa yang belum tampak, kegalauan akan hari esok, tentang apa-apa yang belum terbayangkan di depan, yang membuat hati kita resah, gelisah, bingung, dan penuh khawatiran. Jadi teman-teman nih, agar kita tidak terbelenggu dalam kesedihan, kita tidak boleh menggalaukan akan hari esok yang belum terjadi ya. Tetapi harus kita persiapkan dengan segala sesuatu yang maksimal dan dengan jiwa yang penuh dengan keoptimisan. Oke, selanjutnya belenggu yang kedua adalah al-hazan. Al-hazan artinya sedih terhadap apa-apa yang sudah terjadi dan telah berlalu, yang pengaruhnya meninggalkan gumpalan kekecewaan dan irisan duka yang begitu mendalam. Jadi nih, buat sobat Sholihah, jangan pernah sedih dengan apa yang sudah terjadi ya. Kalau memang itu tidak baik, berarti masih bisa kita perbaiki. Oke, untuk belenggu yang ketiga adalah al-ajzu. Al-ajzu artinya adalah perasaan lemah, patah semangat, tak ada gairah, minder, rendah diri, dan inferior. Nih, sobat Sholihah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan dengan sebaik-baiknya keadaan ya. Tentunya kita adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita diciptakan di muka bumi ini juga untuk sebagai khalifah, yang mana seorang khalifah, seorang pemimpin itu tidak boleh mempunyai perasaan yang lemah, tidak boleh patah semangat, tetapi harus selalu kuat dan selalu semangat menghadapi setiap episode-episode kehidupan yang Allah berikan. Oke, jangan pernah patah semangat ya, sobat Sholihah. Selanjutnya, belenggu yang keempat adalah al-kasal. Al-kasal sendiri artinya adalah perasaan malas,
ya malas, hilangnya produktivitas dan gairah hati untuk meraih kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita patah semangat nih seperti al-ajzu, maka kita akan merasa malas. Nah, maka dari itu kita tidak boleh patah semangat agar kita selalu agar hari-hari yang kita lalui tidak kita isi dengan kemalasan. Oke, belenggu yang kelima adalah al-juban. Al-juban adalah perasaan takut untuk menghadapi hidup, takut sebelum melangkah, tidak punya inisiatif, gagasan, atau ide apapun. Nah, teman-teman, untuk menghindari rasa takut dalam melangkah, kita perlu memiliki kekuatan. Nah, kekuatan itu bisa kita raih dari orang-orang di sekitar kita, dari lingkungan sekitar kita. Bisa juga dari kebiasaan-kebiasaan baik kita. Contohnya, kita sering membaca buku yang bermanfaat, maka kita akan mendapatkan gagasan, kita akan mempunyai ide, sehingga kita tidak takut untuk melangkah dalam kehidupan ini. Oke, untuk belenggu yang keenam adalah al-bukhl. Al-bukhl artinya adalah rasa pelit yang menghalangi kemauan baik, atau bisa kita sebut juga sebagai bakhil. Terlalu banyak pertimbangan dalam kebaikan. Nah, teman-teman, kebaikan itu kan akan dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Maka kalau kita ingin hidup kita dipenuhi dengan kebaikan, kita tidak boleh bakhil-bakhil ya dalam berbuat baik ya. Oke, selanjutnya belenggu yang ketujuh adalah ghalabatid dain. Ghalabatid daini adalah terjebak dalam tekanan dan beban berat hutang. Nah, teman-teman, kita kan sudah diberikan kemampuan dan potensi yang sesuai dengan diri kita nih ya. Jadi kalau kita belum mempunyai sesuatu yang kita inginkan, jangan memaksakan diri, tapi kita persiapkan agar kita tidak mempunyai hutang yang berat, yang menumpuk, sehingga menekan diri kita menjadi pribadi yang tidak baik. Oke, belenggu yang terakhir, yang ke-8 adalah kohrir rijal. Kohrir rijal nih artinya penguasaan orang lain, yang mana berada dalam kondisi kesewenang-wenangan, kebebasan yang terbelenggu, dan hak kemanusiaan yang terpasung, penuh oleh rasa malu, selalu merasa dimata-matai, dan berada dalam bayang-bayang salah tingkah di hadapan manusia. Oke, jadi 8 belenggu itu harus kita hadapi, harus kita jalani, harus kita hilangkan ya. Tentunya untuk bisa menghilangkan 8 belenggu itu, kita perlu fondasi yang kokoh agar bisa lepas dari semua belenggu ini. Yang mana nih teman-teman? Fondasi kokoh itu bisa kita dapatkan atau bisa kita raih itu dengan kita percaya dan kita selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, insya Allah di segmen kedua nanti aku akan bahas tentang fondasi transformasi yang tentunya menguatkan kita untuk tidak terbelenggu ya. Nah, sebelum aku tutup nih di segmen pertama kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita terhindar dari 8 belenggu tadi. Yuk kita sama-sama mengadahkan kedua tangan kita dan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir.
dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Doa ini bisa kita baca di pagi dan petang hari ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjut di segmen selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.